Saya heran aja sebetulnya ya dengan khususnya untuk sampai ada orang yang menjelek-jelekan Indonesia, khususnya warga negara Indonesia yang menjelekkan Indonesia, karena ya harusnya saya kadang-kadang malu dengan istri saya ya, karena saya merasa dia lebih nasionalis daripada saya gitu ya. Dan ya kalau sampai ada orang-orang yang menjelek-jelekan tentang Indonesia, saya pikir ya keterlaluan ya, sangat sedih sekali gitu ya. Karena banyak orang yang membanggakan tentang Indonesia, banyak putra-putri bangsa di luar Indonesia yang sedang memperkenalkan Indonesia, yang sedang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita, supaya Indonesia lebih bisa dikenal lagi di mata dunia gitu ya, sampai di penjuru dunia. Makanya sedih kalau ada orang-orang yang justru malah menjelek-jelekan Indonesia gitu. Teman-teman, kali ini saya mau mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali dari sepasang kekasih yang tinggal di Belgia. Nama channelnya adalah Tuan Tanah Belgia. Ini sepasang suami istri, saya kagum sekali karena mereka selalu mempromosikan atau mengenalkan kepada orang-orang di Belgia atau bangsa luar tentang apa saja yang menjadi keistimewaan atau ciri khas dari Indonesia, mulai dari pakaian, kuliner, dan berbagai hal-hal kecil maupun hal apa saja yang mereka bisa lakukan untuk memperkenalkan Indonesia dengan hal-hal yang baik kepada bangsa atau dunia luar. Ini positif. Saya suka ketika ada YouTuber dari Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka mereaction atau membuat konten itu janganlah merendahkan bangsa dan negara sendiri ya, atau janganlah menyampaikan kabar-kabar buruk, menyampaikan kebusukan yang ada di dalam negeri untuk dipublikasikan kepada atau diperlihatkan kepada bangsa luar. Itu kan tandanya orang ini tidak tahu bersyukur dan dia tidak tahu berterima kasih sudah pernah dilahirkan dan dibesarkan di tanah air. Bukan berarti kita tinggal di luar negeri sudah sukses, sudah punya finansial yang bagus, keluarga dengan orang luar, lantas Anda punya seenaknya merendahkan atau menghina bangsa dan negara sendiri. Ya sebaiknya ya rubahlah perilaku-perilaku seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah perhatikan di komunitas channel YouTube dari Tuan Tanah Belgia ini, saya ada menemukan postingan ini. Kalau bagi saya satu rasa ya, karena ya saya juga merasa kesal dengan YouTuber-YouTuber, terus terang saja mohon maaf kepada saudara-saudari di Malaysia ya. Berbeda dengan YouTuber-YouTuber yang sering saya temukan di YouTube atau saya nonton konten-konten dari YouTuber-YouTuber Indonesia yang di Australia, di Korea Selatan, di Jerman, di Amerika, lalu ini saya temukan juga di Belgia, di Jepang dan bagian negara lainnya. Itu keren loh konten mereka ya. Perlihatkan atau menunjukkan budaya Indonesia, mengenalkan kepada bangsa luar ini adalah ciri khas Indonesia, mulai dari misalnya mereka membuat bakwan, mengenakan fashion batik atau kebaya atau apa saja hal-hal kecil yang mereka bisa memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk mengharumkan bangsa dan negara. Itu saya jempol. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sama-sama menyaksikan seorang istri atau bule dari Belgia ya membacakan teks atau naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menurut saya, kalau kita lihat sebuah kekurangan di negara kita, atau di sekolah kita, atau di keluarga kita, kita harus tanyakan diri apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi kalau orang-orang ini yang menjelekkan Indonesia, mereka harus pikir apa yang saya bisa lakukan untuk membangun Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa lagi di vlog yang sekarang ini. Nah, di vlog kali ini mungkin teman-teman sudah baca di judul bahwa hari ini Liz, istri saya, dia akan membacakan teks Undang-Undang Dasar. Namanya Dia Lisa. sedang latihan sebetulnya ya, karena dia pengen belajar banyak tentang budaya, tentang sejarah dari Indonesia. Jadi dia juga mempelajari tentang naskah-naskah yang kita sering bawakan di upacara bendera gitu ya. Ada naskah proklamasi, naskah ada teks Undang-Undang Dasar, ada juga teks Pancasila, dan hari ini dia akan bawakan tentang Undang-Undang Dasar gitu teman-teman ya.
Ini handmade semua teman-teman ya. Ini kita bikin sendiri ya. Covernya dan isinya, bahkan teksnya kita tulis dengan tangan teman-teman ya. Dan setelah dia membacakan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kasih semangat buat Liz untuk dia terus belajar gitu ya. Dan ini juga sekaligus untuk menyemangati teman-teman yang adalah orang Indonesia, tetapi lupa bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, kita adalah bangsa yang kuat, kita adalah bangsa yang makmur, kita adalah bangsa yang sejahtera gitu ya. Dan kita langsung aja, berarti kita pakai gaya-gaya ke upacara gitu ya. Jadi nanti saya akan berikan aba-abanya dan kemudian kamu bisa baca. Oke, siap ya. Let's go ya. Ini anggap aja kita sedang ada di upacara ya. Pertama saya bilang dulu baru kamu berdiri gitu ya. Oke. Mantap. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jadi seperti itu teman-teman ya. Dia sedang terus belajar untuk menggali dan mencoba untuk mengenali sejarah-sejarah Indonesia. Dan apa yang membuat kamu tertarik sebetulnya? Ya, khusus dengan teks ini atau dengan semuanya tentang Indonesia, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, dan menurut kamu apa gitu kan? Jadi sudah pasti karena suami saya dari Indonesia, saya juga mau belajar tentang Indonesia, budaya Indonesia, pemerintahan Indonesia, dan semua bagian dari negara Indonesia. Dan waktu saya tinggal di Indonesia, saya lihat bahwa kebanggaan orang Indonesia terhadap negara mereka sangat besar gitu. Saya nasionalisme kagum sekali ya. Nasionalisme, saya kagum melihat itu, bahwa walaupun anak-anak masih SD sudah ikut upacara gitu kan, luar biasa. Jadi itu membuat saya semangat untuk juga belajar tentang undang-undang Indonesia dan yang dasar-dasar Indonesia gitu kan. Dan waktu kamu di Indonesia kan kamu hampir setiap hari Senin kamu ikut upacara ya? Iya, karena saya sukarelawan di sekolah,
Jadi setiap hari Senin saya ikut upacara gitu kan. Saya tidak baca-baca itu di seremoninya ya, tapi saya ikut ya nyanyikan lagu Indonesia, ikut berbaris gitu kan. Jadi di situ saya lihat spirit atau emosi Indonesia dengan negaranya yang luar biasa, bangga sekali mereka dengan negara Indonesia ya. Jadi itu bikin semangat untuk belajar juga supaya kami juga bisa ajarkan anak-anak kami yang di sini jarang sekali bisa ikut upacara, tapi biar mereka terima juga pelajaran-pelajaran tentang Indonesia. Ya, oke. Bagaimana menurut kamu tentang ada orang-orang Indonesia yang di luar ya, tapi bukannya bangga dengan Indonesia, tapi justru menjelekan atau menjatuhkan tentang Indonesia? Ya, saya pikir itu sedih ya, karena itu tanah air ya. Bisa dibilang mereka dari situ datang gitu, dari situ muncul, nenek moyang mereka dari situ, banyak orang yang berjuang untuk merdekakan Indonesia gitu, dan masa jelekin negaranya gitu kan. Menurut saya kalau kita lihat sebuah kekurangan di negara kita atau di sekolah kita atau di keluarga kita, kita harus tanyakan diri apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi kalau orang-orang ini yang menjelekkan Indonesia, mereka harus pikir apa yang saya bisa lakukan untuk membangun Indonesia. Ya mereka sudah pergi dari Indonesia, jadi itu mungkin mereka bisa kembali ke Indonesia dan lakukan sesuatu yang baik. Jadi dampak di sana ya. Jadi dampak atau dari luar, tapi jadi dampak yang baik untuk negaranya. Karena kita harus ingat bahwa sejelek-jeleknya Indonesia, teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang menjelekkan Indonesia, kita harus ingat bahwa itu adalah tempat di mana kita berlindung sampai di hari tua. Dan itu adalah tempat yang melahirkan kita, yang membuat kita menjadi sama seperti hari ini. Dan Indonesia bukan negara yang jelek ya. Indonesia negara yang cantik sekali, yang bagus sekali. Waduh, saya kangen sekali sama Indonesia. Dan ya, saya heran aja sebetulnya ya dengan khususnya untuk sampai ada orang yang menjelek-jelekan Indonesia, khususnya warga negara Indonesia yang menjelekkan Indonesia. Karena ya harusnya saya kadang-kadang malu dengan istri saya ya, karena saya merasa dia lebih nasionalis daripada saya gitu ya. Dan ya kalau sampai ada orang-orang yang menjelek-jelekan tentang Indonesia, saya pikir ya keterlaluan ya, sangat sedih sekali gitu ya. Karena banyak orang yang membanggakan tentang Indonesia, banyak putra-putri bangsa di luar Indonesia yang sedang memperkenalkan Indonesia, yang sedang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita, supaya Indonesia lebih bisa dikenal lagi di mata dunia gitu ya, sampai di penjuru dunia. Makanya sedih kalau ada orang-orang yang justru malah menjelek-jelekan Indonesia gitu ya. Ya jadi seperti itu ya, karena sebetulnya ini adalah sebuah video inspirasi untuk teman-teman yang ada di luar gitu ya, untuk kembali ingat dengan tanah air, untuk kembali membakar rasa nasionalis yang ada di dalam diri mereka. So ya, seperti itu aja sih video kali ini ya. Nanti kalau kita ada personil yang lengkap, nanti kita mungkin akan join di sebuah upacara bendera yang ada di Belgia atau di Belanda atau di Jerman ya, di negara-negara tetangga. So terima kasih untuk semua dukungan dari teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sampai kita berjumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus membangkitkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Untuk teman-teman dimanapun kita berada, jangan lupa untuk terus membangkitkan rasa nasionalisme yang ada di dalam jiwa kita. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Jayalah Indonesiaku. Oke, mantap ya. Oke. Terima kasih buat Tuan Tanah Belgia ya, namanya siapa ya, Bang El ya, Bang El dan istrinya ya. Semoga kalian berdua sehat selalu ya, sehat selalu, bahagia, langgeng sampai opa oma, sampai hari tua, sampai maut memisahkan ya. Kami masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia mendoakan kalian selalu bahagia dan selalu baik-baik. Teman-teman, saya cukup terharu ya dengan apa yang sudah mereka praktekkan, apa yang mereka memperlihatkan, bahwa sebagai orang Indonesia ya, dimanapun kita berada, kita jangan pernah melupakan bangsa dan negara kita, selalu ingat tanah air, dan selalu membawa yang terbaik, mengharumkan nama baik bangsa dan negara kita. Terima kasih sekali lagi buat Bang El dan
istrinya, semoga keluarganya selalu dirahmati, diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.